akan menceritakan tentang para aulia yang kita kholi pada malam hari ini, selain kita memperingati, menghormati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Yang tadi insya Allah kita termasuk bagian daripada orang-orang yang saat ini disaksikan oleh Allah dan seluruh malaikatnya. Bahkan amal kita tu'radu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita adalah umatnya yang mengharap akan syafaat daripada beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas, kenapa kita harus mengenang, bahkan bukan hanya setiap bulan Maulid. Dalam Maulid kita ada satu ungkapan, wa anna amilna kulla hinin di Ahmad maulidan qad kana wajib. Walau anna amilna kulla hinin di Ahmad maulidan qad kana wajib. Jadi kalau seandainya kita mengadakan maulid ini bukan hanya bulan Maulid, tapi setiap hari, setiap saat, setiap momen, setiap waktu, bahkan setiap kita ada hajat apapun kita mengadakan maulid, ini bukan berlebih-lebihan, tapi ini adalah merupakan suatu keharusan bagi kita, agar supaya semakin kuat kita punya sambungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah, para hadirin, kita tahu dalam surat Duha, Rasulullah ini dikatakan wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Bayangkan, tidak pernah Allah ini, para hadirin, memberikan seluas-luasnya kepada siapapun, hatta kepada nabi-nabi. Memberikan apapun yang diinginkan. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu Muhammad akan memberikan apapun yang kau minta sehingga kau benar-benar puas. Bayangkan, apa yang diminta Rasulullah? Apa untuk keluarganya? Tidak. Apa untuk saudara-saudaranya? Tidak. Apa untuk orang tuanya yang diminta? Tidak, karena sudah pasti mereka orang tua baginda Rasulullah, keluarga Nabi, sudah mendapatkan maqam tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang diminta dengan ungkapan Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Ini pamungkas doanya Nabi besok. Doa yang belum dikeluarkan oleh Nabi saat yaumil qiyamah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Tuhanmu Muhammad, aku, kata Allah, akan memberikan apapun yang kau mau sehingga kau merasa puas dengan pemberianku, kata Allah. Apa yang diminta Rasulullah adalah untuk jangan sampai ada umatnya satu pun yang masih tersisa di neraka. Yang diminta oleh Rasulullah. Yang diminta sampai sujud Rasulullah, menangis Rasulullah. Apa ungkapan Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya Allah, jangan kau lihat mereka, lihatlah aku, bahwa itu adalah umatku. Jangan lihat dosa mereka, ya Rabb, lihatlah aku. Ini yang diminta oleh Rasulullah. Jangan sampai ada umatku merintih, tersiksa di dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diminta oleh Nabi Muhammad, agar supaya kita semua bisa menjadi orang yang selamat. Bayangkan, para hadirin, ada umat yang terakhir ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang umat paling istimewa di antara umat-umat terdahulu. Tapi bagaimana dikala Rasulullah dengan para nabi-nabi sudah diberi
tempat yang indah, istana-istana surga, umat-umatnya sudah masuk surga, Nabi Muhammad masih keluar dari surga. Nabi Muhammad orang terakhir untuk masuk surga. Kenapa? Masih adakah di dalam neraka umatku ini yang dicari oleh Nabi Muhammad? Padahal beliau sudah berada di tempat yang tertinggi, masih keluar lagi. Sampai para malaikat, ya Rasul, kenapa engkau masih keluar lagi ya Rasulullah dari surga, sementara nabi-nabi sudah semuanya dengan umat-umatnya? Apa kata Rasulullah? Saya takut masih ada tersisa di antara umatku yang masih berada di dalam azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dicari oleh Nabi Muhammad. Setelah ketemu, diantar lagi setelah dimandikan Al-Kautsar. Di saat mereka sudah tidak berbentuk manusia, sudah menjadi arang, masih kelihatan, dia hanya masih punya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Masih kelak-kelip di neraka para hadirin. Dicari oleh Nabi Muhammad, ya malaikah ya zabaniyah, itu ambil itu. Setelah dimandikan berupa manusia lagi, diantar lagi ke surga, sampai ada umat yang terakhir. Sudah terakhir ini para hadirin. Sudah tidak tersisa lagi umatnya Nabi Muhammad SAW di dalam neraka. Apa? Umat yang terakhir ini sungguh dahsyat para hadirin. Allah mengatakan, wahai hambaku, maukah engkau akan saya berikan tempat di dalam surga? Apa kata hamba ini? Ya Allah, kami ini malu, kami tidak punya kebaikan. Apa kata Allah? Maukah engkau akan saya berikan? Ini manusia terakhir yang dilepaskan oleh Rasulullah dari neraka. Surganya seluas apa? Surganya orang terakhir yang banyak dosa masih diberi istana seluas dunia ini kali 10 lipat. Bayangkan, dunia ini istananya orang yang terakhir masuk surga. Seluas satu dunia ini 10 kali lipat dunia ini. Bayangkan, lo ya apa kalau orang yang pertama para hadirin, yang kata Rasulullah, siapa orang yang paling dekat dengan aku besok dia milik kiamat. Mudah-mudahan termasuk kita nih, amin. Amin. Rasulullah katakan, inna ahsanakum wa aqrabakum minni manzilan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa wa aktsarukum alayya sholatan. Ini orang yang paling dekat. Paling dekat dengan Nabi. Orang yang paling jauh saja, orang yang terakhir masuk surga, istananya para hadirin, dunia ini kali 10 istana surganya. Ini orang paling pendosa yang gak punya kebaikan kecuali punya kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar. Masih surganya dunia 10 kali dunia ini. Ini istana surganya. Lo ya apa kalau orang yang dekat dengan Rasulullah? Mudah-mudahan termasuk kita ini. Orang yang terbaik kata Rasul, inna ahsanakum, yang terbaik di antara kalian, wa aqrabakum minni manzilan, orang yang paling dekat di antara kalian kepadaku besok di hari kiamat adalah orang yang paling bagus akhlaknya dan paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bukti malam ini kita membaca solawat kepada Rasulullah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Dan juga para hadirin, kita malam ini khol daripada para aulia, wali-wali besar yang kita sebut malam ini, pengasuh pondok pesantren Sirogiri yaitu Kiai Hasani Nawawi juga meninggal pada bulan Maulid. Kemudian Romo Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Hamid bin Abdullah bin Umar, ya Mbak Hamid Pasuruan, ini juga meninggal pada bulan Maulid. Dan juga Habib Hasan Baharun, pengasuh pondok pesantren Dalwa, juga pada bulan Maulid. Ya. Dan juga yang kita kholi adalah putra kami, putra yang pertama, ya,
Jadi mudah-mudahan semua mereka itu akan kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang saya ketahui pengasuh Pondok Pesantren Sidodiri. Demikian juga saya berkali-kali berbicara berdua dengan Kiai Hamid bin Abdullah bin Umar yang makam keramat Pasuruan itu, ya, sampai sekitar tahun 81 saya dikasih duit, ya, suruh Kiai Sangu Haji, bahasa Jawa beliau, ya. Jadi saya dipanggil, dikasih duit 1.000 untuk Sangu Haji. Karena beliau ini terkenal panitianya Nabi Ibrahim. Kalau kata beliau haji, pasti haji, nggak pernah meleset. Jadi kalau kata beliau ini orang nggak punya apa-apa, nggak punya persiapan. Kalau kata beliau awakmu haji, beliau ini dikenal, ya, panitianya Nabi Ibrahim untuk melaksanakan haji. Ya, mudah-mudahan kita juga dapat barokahnya. Ya, kata hadis Nabi, inda dzikril auliya tanzilur rahmah wal barakah. Ya. Jadi kalau kita menyebut-nyebut nama wali, ya Hasani, ya Nawawi, Sidogiri, wali besar, ya, yang saking waroknya beliau. Jadi pintu rumahnya ini agak renggang. Jadi beliau itu kena jarang nemui tamu. Jadi biasanya tamu kalau nggak ketemu beliau, jadi amplopnya itu dimasukkan dari lubang-lubang pintunya itu. Itu oleh beliau dipanggilkan tukang supaya tertutup, supaya orang nggak bisa masukkan duit amplop ke pintunya. Ya kalau kita kan malah dibikinkan kotak, ya, atau mungkin pintunya malah direnggangkan, ya. Tapi kalau Ki Hasani tidak, malah ditutup para. Itu pun dalam satu riwayat pernah keponakannya itu dalam hal ini juga sempat jadi pengasuh. Beliau pengasuh besar dan Sidogiri ini adalah pengasuhnya semua punya makom aulia wali semua, ya. Hadrat Syekh Kiai Nawawi Abdul Jalil, ya, pernah kepingin pinjam duit untuk beli mobil, ya. Dalam satu hikayat ini, karena Kiai Hasani ini tidak ada punya pekerjaan apa-apa, tamu jarang ditemui oleh beliau kecuali memang tamu-tamu istimewa. Ya. Beliau pintunya selalu tertutup, bahkan jendelanya pun tertutup. Ini Kiai Hasan. Jadi di saat keponakannya ini mau pinjam duit, suruh ambil sendiri di bawah sajadah. Itu uang yang masih baru-baru itu semua berhampar di situ para hadirin, suruh hitung sendiri. Ya. Berapapun yang mau. Secara logika dari mana kiai kita, ya, itulah para aulia, ya. Wali ini masya Allah, termasuk Kiai Hamid. Kiai Hamid ini kalau sudah sore hari menjelang maghrib harus tidak ada fulus, tidak ada dunia di dalam rumah. Besok. Loh kalau kita Pak duit masih ada, aduh ini sudah tinggal sedikit beli bensin dah habis, itu udah bingung, ya. Ini Kiai Hamid ini kalau sudah maghrib harus tidak ada duit, dikasihkan ke murid-muridnya, santri-santrinya ini. Kalau kita berpikirkan besok minggu lagi, besoknya, wali tidak berpikir seperti itu, besok ketemu besok. Ya. Jadi kalau kita nggak punya duit para hadirin, ya, nggak punya simpanan untuk 1 minggu, 1 bulan, mungkin pusing kita. Waduh, ini habis ini, kan begitu ya. Kalau wali tidak demikian. Nah di situ. Demikian juga Habib Hasan Baharun pengasuh Dalwa, saya juga beberapa kali ya menemani beliau di saat beliau datang ke sini, bahkan di saat saya juga datang ke Dalwa, ya. Jadi beliau masya Allah orang yang mukhlis, orang yang ikhlas luar biasa, orang yang tawadhu mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua ini bisa berkumpul dengan mereka semuanya. Inilah yang mungkin dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan kita mudah-mudahan tahun depan masih dalam keadaan sehat, bisa kita mengadakan maulid dan khol para masyayikh sehingga kita semakin kuat ikatannya dengan Rasulullah dan para aulia sholihin. Untuk itu, untuk doa terakhir saya mintakan kepada guru kita dari Kilo 19.
Fadhal ya Ustaz.